Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang statistika, khususnya cara menggambar diagram batang atau histogram dan poligon frekuensi dari data yang disajikan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kita mempelajari bersama cara menggambar histogram dan poligon frekuensi, siswa dapat mempraktekannya. Sasaran pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa kelas 12. Kenapa statistika penting untuk kita pelajari? Karena baik sadar ataupun tidak sadar, kita sudah menggunakan statistika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Histogram dan poligon frekuensi adalah salah satu bentuk cara kita menyajikan sebuah data selain menggunakan tabel distribusi yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Informasi yang disajikan dalam histogram ataupun poligon frekuensi tentunya akan lebih menarik untuk dibaca daripada saat kita menggunakan tabel. Oleh karena itu, kita harus bisa menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi dari tabel yang disajikan, ataupun sebaliknya, kita bisa mengubah poligon frekuensi atau histogram ke dalam tabel. Mari kita sama-sama simak contoh tabel distribusi yang disajikan. Contohnya seperti ini. Dalam tabel tersebut terdapat 2 kolom dan 5 baris. Kolom pertama yaitu kelas interval, kemudian kolom yang kedua adalah frekuensi. Dari tabel tersebut kita bisa mengambil beberapa informasi. Yang pertama yaitu batas bawah, kemudian batas atas, kemudian kelas interval, dan frekuensi. Selain informasi tersebut, kita juga bisa mengambil tepi atas kelas dan tepi bawah kelas, serta kita bisa mencari panjang kelas. Selain itu, dari tabel tersebut kita juga bisa mencari titik tengah. Untuk batas bawah kita simbolkan BB. Batas atas kita simbolkan BA. Kelas interval kita tandai. Frekuensi sudah jelas dalam tabel. Tepi bawah bisa kita ambil dari batas bawah dikurangi ketelitian data. Kalau kita perhatikan dalam tabel tersebut, batas bawah dan batas atas berupa bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Kita bisa mencari tepi bawah masing-masing kelas dengan cara mengurangkan batas bawah dengan ketelitian data, atau tepi bawah akan sama dengan BB dikurangi 0,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas kelas, kita bisa menambahkan batas atas ditambah dengan ketelitian data, atau TA akan sama dengan BA ditambah 0,5. Kemudian untuk mencari titik tengah kelas, kita bisa mencari menggunakan setengah dari penjumlahan tepi atas dan tepi bawah, atau setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Kemudian untuk mencari panjang kelas, kita bisa menggunakan
beberapa perhitungan. Yang pertama, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Cara yang kedua, panjang kelas akan sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Cara yang ketiga, panjang kelas akan sama dengan titik tengah kelas setelahnya dikurangi titik tengah kelas sebelumnya. Kita bisa gambarkan data-data yang kita peroleh tadi di samping tabel distribusi frekuensi. Sehingga tabelnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita mempunyai tabel informasi seperti ini, kita bisa menggambarkan histogram dan poligon frekuensinya. Kalau kita perhatikan dalam tabel, tepi atas kelas pertama itu akan sama dengan tepi bawah kelas kedua. Begitupun seterusnya. Tepi atas kelas kedua akan sama dengan tepi bawah kelas ketiga. Oleh karena itu, dalam penggambaran histogram atau diagram batang, diagramnya akan tersambung karena nilai tepi atas dan tepi bawah kelas setelahnya itu sama. Dari informasi tabel yang disajikan, kita bisa menggambarkan diagram batangnya. Maka diagram batangnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk menggambar poligon frekuensi, kita bisa mengambil titik tengah masing-masing kelas. Poligon frekuensi ini kaitannya sangat erat dengan histogram. Apabila kita sudah berhasil menggambarkan histogram dari tabel yang disajikan, kita bisa mengambil titik tengah dari masing-masing kelas. Gambarnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita mengetahui titik tengah masing-masing kelas, kita tinggal hubungkan masing-masing titik tersebut dalam bentuk garis. Setelah itu, kita bisa pisahkan antara histogram dan poligon frekuensi. Gambarnya akan menjadi seperti ini. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga menambah wawasan kita bersama. Ingat, bicara tanpa fakta adalah dusta. Bicara tanpa data omong kosong belaka. Jika kita ingin dipercaya, belajarlah statistika. Saya Sidik Al-Mansuri mohon pamit. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.